1. Mengapa penting untuk tidak memperlakukan manusia secara sewenang-wenang, terutama dalam konteks hak asasi manusia? A. Menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi terbuka dan pemikiran kritis. B. Menghindari munculnya ketidakpuasan yang dapat berujung pada ketidakharmonisan sosial. C. Menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik akibat ketidaksetaraan perlakuan. D. Mendorong munculnya ide-ide kreatif yang membutuhkan kebebasan ekspresi tanpa rasa takut. E. Memberikan peluang bagi setiap individu untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. A. Menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi terbuka dan pemikiran kritis. Meskipun hal ini penting, itu lebih merupakan konsekuensi dari perlakuan yang adil, daripada alasan utama mengapa kita harus menghindari perlakuan sewenang-wenang. B. Menghindari munculnya ketidakpuasan yang dapat berujung pada ketidakharmonisan sosial. Ini benar, tetapi lebih fokus pada aspek ketidakpuasan, daripada dampak yang lebih luas tentang menjaga keseimbangan sosial. C. Menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik akibat ketidaksetaraan perlakuan. Penting untuk tidak memperlakukan manusia secara sewenang-wenang, karena perlakuan yang adil dan setara merupakan fondasi untuk menjaga keseimbangan sosial. Ketidakadilan dalam perlakuan dapat memicu ketegangan dan konflik, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menghormati hak asasi manusia, kita membantu mencegah situasi yang dapat merusak harmoni sosial. D. Mendorong munculnya ide-ide kreatif yang membutuhkan kebebasan ekspresi tanpa rasa takut. Ini juga penting, tetapi lebih terkait dengan kebebasan individu daripada perlakuan yang adil secara umum. E. Memberikan peluang bagi setiap individu untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Ini mencerminkan hasil yang baik, tetapi tidak mencakup keseluruhan pentingnya perlakuan adil dalam konteks hak asasi manusia dan dampaknya terhadap keseimbangan sosial. 2. Menghargai perbedaan di antara kita sangat penting. Apa manfaat dari menghargai keragaman suku, ras, dan agama dalam masyarakat? A. Menghasilkan dinamika kompetisi yang konstruktif antar kelompok untuk kemajuan bersama. B. Membangun landasan kepercayaan yang kuat dan meningkatkan kolaborasi antar kelompok. C. Mendorong pelestarian budaya sambil meningkatkan adaptasi terhadap perubahan sosial. D. Memfokuskan perhatian masyarakat pada pemahaman mendalam tentang perbedaan yang ada. E. Mengurangi risiko ketegangan yang berpotensi memicu gesekan di lingkungan sosial. 2. Menghargai perbedaan di antara kita sangat penting. Apa manfaat dari menghargai keragaman suku, ras, dan agama dalam masyarakat? A. Menghasilkan dinamika kompetisi yang konstruktif antar kelompok untuk kemajuan bersama. B. Membangun landasan kepercayaan yang kuat dan meningkatkan kolaborasi antar kelompok. C. Mendorong pelestarian budaya sambil meningkatkan adaptasi terhadap perubahan sosial. D. Memfokuskan perhatian masyarakat pada pemahaman mendalam tentang perbedaan yang ada. E. Mengurangi risiko ketegangan yang berpotensi memicu gesekan di lingkungan sosial. A. Menghasilkan dinamika kompetisi yang konstruktif antar kelompok untuk kemajuan bersama. Ini lebih berfokus pada kompetisi daripada kolaborasi. Meskipun kompetisi bisa bermanfaat, menghargai keragaman lebih berfokus pada saling pengertian dan kerjasama. B. Membangun landasan kepercayaan yang kuat dan meningkatkan kolaborasi antar kelompok. Menghargai keragaman suku, ras, dan agama membantu membangun kepercayaan di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Ketika orang saling menghargai perbedaan, mereka cenderung untuk bekerja sama dan berkolaborasi, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. C. Mendorong pelestarian budaya sambil meningkatkan adaptasi terhadap perubahan sosial. Walaupun ini merupakan manfaat yang positif, jawaban ini tidak sepenuhnya mencakup aspek penting dari kolaborasi dan kepercayaan antar kelompok. D. Memfokuskan perhatian masyarakat pada pemahaman mendalam tentang perbedaan yang ada. Ini penting, tetapi lebih pada pemahaman dan bukan pada manfaat praktis dari menghargai keragaman dalam hal kolaborasi dan kepercayaan. E. Mengurangi risiko ketegangan yang berpotensi memicu gesekan di lingkungan sosial. Meskipun ini juga merupakan manfaat penting, jawaban B lebih mencakup aspek positif dan proaktif dari menghargai keragaman, yaitu membangun kolaborasi dan kepercayaan.
3. Sikap semena-mena dapat merugikan orang lain. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah perlakuan yang tidak adil terhadap sesama? A. Mengedepankan ketenangan dengan cara tidak melibatkan diri dalam konflik yang terjadi. B. Menginspirasi orang lain untuk aktif melindungi hak-hak dasar individu di sekitarnya. C. Memanfaatkan platform digital untuk mendiskusikan isu-isu keadilan sosial yang relevan. D. Mempertimbangkan untuk membatasi interaksi dengan orang yang menunjukkan perilaku tidak adil. E. Mengungkapkan pendapat secara terbuka tanpa mempertimbangkan konteks dan akibat yang mungkin timbul. A. Mengedepankan ketenangan dengan cara tidak melibatkan diri dalam konflik yang terjadi. Ini dapat mengakibatkan ketidakadilan tetap dibiarkan tanpa perhatian, sehingga tidak efektif dalam mencegah perlakuan tidak adil. B. Menginspirasi orang lain untuk aktif melindungi hak-hak dasar individu di sekitarnya. Mendorong orang lain untuk melindungi hak-hak dasar individu adalah langkah proaktif yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan egaliter. Dengan menginspirasi orang lain untuk bertindak, kita dapat membangun kesadaran kolektif dan menanggapi perlakuan tidak adil secara lebih efektif. C. Memanfaatkan platform digital untuk mendiskusikan isu-isu keadilan sosial yang relevan. Meskipun ini bermanfaat, diskusi saja tidak cukup tanpa tindakan nyata untuk melindungi hak-hak individu. D. Mempertimbangkan untuk membatasi interaksi dengan orang yang menunjukkan perilaku tidak adil. Ini bisa menjadi solusi, tetapi tidak membantu mengubah perilaku orang lain atau meningkatkan kesadaran di masyarakat. E. Mengungkapkan pendapat secara terbuka, tanpa mempertimbangkan konteks dan akibat yang mungkin timbul. Ini dapat menyebabkan lebih banyak konflik dan tidak konstruktif dalam upaya mencegah perlakuan tidak adil. 4. Mengikuti kegiatan kerja bakti merupakan bentuk partisipasi aktif. Mengapa ini penting untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat? A. Untuk menciptakan ikatan sosial yang mendalam di antara anggota masyarakat. B. Agar individu dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap lingkungan dan sesama. C. Untuk memfasilitasi pengakuan individu dalam konteks sosial yang lebih luas. D. Agar semua pihak merasa aman dan terhindar dari ketegangan dalam berinteraksi. E. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan terorganisir dengan baik. A. Untuk menciptakan ikatan sosial yang mendalam di antara anggota masyarakat. Mengikuti kegiatan kerja bakti secara langsung, menciptakan kesempatan bagi individu untuk berinteraksi dan bekerja sama, yang memperkuat ikatan sosial. Kegiatan semacam ini membantu membangun rasa saling memiliki dan kebersamaan di antara anggota masyarakat, yang sangat penting untuk menciptakan komunitas yang solid. B. Agar individu dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap lingkungan dan sesama. Meskipun ini juga penting, fokus utama dari kerja bakti adalah membangun hubungan, bukan hanya menunjukkan komitmen. C. Untuk memfasilitasi pengakuan individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini lebih berfokus pada pengakuan individu daripada hubungan sosial yang kuat antara anggota masyarakat. D. Agar semua pihak merasa aman dan terhindar dari ketegangan dalam berinteraksi. Meskipun keamanan dan kenyamanan dalam interaksi adalah hasil yang baik, tujuan utama dari kerja bakti adalah menciptakan ikatan sosial. E. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan terorganisir dengan baik. Ini lebih berorientasi pada manajemen kegiatan daripada pada tujuan membangun hubungan sosial yang baik. 5. Apa pentingnya hidup berdampingan dan rukun dalam masyarakat yang beragam? A. Membangun sinergi di antara berbagai kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. B. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengurangi ketidakpastian sosial. C. Memfasilitasi dialog terbuka untuk menjembatani perbedaan yang ada di masyarakat. D. Mendorong individu untuk saling memahami dan menghargai keberagaman yang ada. E. Mengembangkan kemampuan adaptasi sosial dalam menghadapi tantangan yang kompleks. A. Membangun sinergi di antara berbagai kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini adalah hasil yang baik dari hidup rukun, tetapi lebih merupakan konsekuensi daripada fokus utama. B. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengurangi ketidakpastian sosial. Ini juga penting,
tetapi kurang menekankan pada nilai saling pengertian dan penghargaan terhadap keberagaman. C. Memfasilitasi dialog terbuka untuk menjembatani perbedaan yang ada di masyarakat. Walaupun dialog terbuka penting, hal ini lebih merupakan metode untuk mencapai tujuan hidup berdampingan, bukan inti dari pentingnya itu. D. Mendorong individu untuk saling memahami dan menghargai keberagaman yang ada. Hidup berdampingan dan rukun dalam masyarakat yang beragam. Sangat penting untuk menciptakan suasana saling pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan menghargai keberagaman, individu dapat membangun hubungan yang positif dan mengurangi potensi konflik, yang esensial untuk keharmonisan sosial. E. Mengembangkan kemampuan adaptasi sosial dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Ini lebih berfokus pada adaptasi individu, daripada pada pentingnya hubungan sosial dalam masyarakat yang beragam. 6. Mengapa penting untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari? A. Agar hubungan antar individu terjalin berdasarkan rasa saling percaya dan keterbukaan. B. Untuk memastikan setiap tindakan sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. C. Membangun fondasi moral yang kuat demi terciptanya kerukunan sosial. D. Agar individu dapat menghindari konflik dan mempertahankan reputasi yang baik. E. Untuk mendorong lingkungan yang mendukung keadilan tanpa adanya prasangka pribadi. A. Agar hubungan antar individu terjalin berdasarkan rasa saling percaya dan keterbukaan. Sementara kebenaran dan keadilan memang berkontribusi pada kepercayaan, ini lebih merupakan efek samping daripada alasan utama untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut. B. Untuk memastikan setiap tindakan sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Ini benar, tetapi tidak sepenuhnya mencakup mengapa kebenaran dan keadilan itu penting. Kebenaran dan keadilan melampaui sekadar mematuhi norma sosial. C. Membangun fondasi moral yang kuat demi terciptanya kerukunan sosial. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan merupakan prinsip dasar yang membentuk nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan membangun fondasi moral yang kuat, individu dan kelompok dapat hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini sangat penting untuk menciptakan kerukunan sosial yang berkelanjutan. D. Agar individu dapat menghindari konflik dan mempertahankan reputasi yang baik, ini lebih berfokus pada kepentingan pribadi dan reputasi, yang kurang ideal jika dibandingkan dengan tujuan moral yang lebih tinggi dari kebenaran dan keadilan. E. Untuk mendorong lingkungan yang mendukung keadilan tanpa adanya prasangka pribadi. Meskipun ini juga penting, fokus utama dari kebenaran dan keadilan adalah membangun fondasi moral dan kerukunan, bukan hanya menciptakan lingkungan yang bebas dari prasangka. 7. Memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan sangatlah penting. Apa dampak positif dari tindakan ini? A. Meningkatkan kedekatan emosional antar individu dalam komunitas. B. Memperkuat interaksi sosial sekaligus menurunkan tingkat persaingan antar individu. C. Mengembangkan kemampuan individu dalam memengaruhi orang lain secara positif. D. Meningkatkan rasa solidaritas dan mendorong terciptanya ikatan sosial yang lebih erat. E. Meningkatkan peluang individu untuk mendapatkan penghargaan sosial yang lebih besar. A. Meningkatkan kedekatan emosional antar individu dalam komunitas. Meskipun ini benar, dampak ini merupakan bagian dari rasa solidaritas yang lebih luas, dan tidak mencakup keseluruhan dampak positif dari memberi bantuan. B. Memperkuat interaksi sosial sekaligus menurunkan tingkat persaingan antar individu. Walaupun memberi bantuan dapat memperkuat interaksi sosial, tujuan utama dari tindakan ini adalah membangun solidaritas, bukan sekadar mengurangi persaingan. D. Meningkatkan rasa solidaritas dan mendorong terciptanya ikatan sosial yang lebih erat. Memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan tidak hanya membantu individu yang menerima bantuan, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas di antara anggota komunitas. Tindakan ini mendorong orang untuk saling peduli dan membangun hubungan yang lebih kuat, sehingga menciptakan ikatan sosial yang erat. C. Mengembangkan kemampuan individu dalam memengaruhi orang lain secara positif. Ini lebih terfokus pada kemampuan individu dan dampak pribadi, daripada manfaat kolektif dari memberi bantuan kepada orang lain. E. Meningkatkan peluang individu untuk mendapatkan penghargaan sosial yang lebih besar. Ini mencerminkan motivasi egois dan kurang mengedepankan semangat altruistik,
yang sebenarnya terkandung dalam tindakan memberi bantuan. 8. Mengapa sikap saling menghormati dan menghargai antar manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan sosial? A. Meningkatkan interaksi positif antar individu sekaligus menjaga keharmonisan dalam jangka panjang. B. Mendorong individu untuk lebih kompetitif dalam membuktikan diri di lingkungan sosial. C. Mengembangkan suasana di mana semua orang merasa diakui tanpa menimbulkan ketegangan. D. Memastikan bahwa setiap orang dapat menjaga martabatnya saat berhadapan dengan situasi sulit. E. Memperkuat struktur sosial melalui pengakuan atas peran dan prestasi individu. A. Meningkatkan interaksi positif antar individu sekaligus menjaga keharmonisan dalam jangka panjang. Sikap saling menghormati dan menghargai sangat penting untuk menciptakan interaksi yang positif di antara individu dalam masyarakat. Dengan meningkatkan rasa saling menghormati, hubungan sosial menjadi lebih harmonis dan stabil, sehingga konflik dapat diminimalkan dan keharmonisan dalam jangka panjang dapat terjaga. B. Mendorong individu untuk lebih kompetitif dalam membuktikan diri di lingkungan sosial. Ini lebih mengarah pada persaingan yang tidak sehat, sedangkan sikap saling menghormati seharusnya menciptakan kolaborasi dan kerjasama. C. Mengembangkan suasana di mana semua orang merasa diakui tanpa menimbulkan ketegangan. Meskipun ini juga benar, jawaban ini lebih terbatas dan tidak mencakup keseluruhan manfaat dari saling menghormati yang mencakup keharmonisan sosial. D. Memastikan bahwa setiap orang dapat menjaga martabatnya saat berhadapan dengan situasi sulit. Ini adalah aspek penting, tetapi lebih fokus pada martabat individu daripada manfaat interaksi sosial secara keseluruhan. E. Memperkuat struktur sosial melalui pengakuan atas peran dan prestasi individu. Ini menyoroti aspek pengakuan, tetapi tidak mencakup pentingnya interaksi positif dan keharmonisan yang dihasilkan dari sikap saling menghormati. 9. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Apa peran saling membantu dalam memperkuat hubungan antar individu? A. Memfasilitasi hubungan yang bergantung, tetapi secara tidak langsung mengurangi kemandirian individu. B. Membuka jalan bagi interaksi yang lebih lancar, meskipun terkadang hubungan bisa menjadi lebih rumit. C. Memicu kesadaran diri yang lebih tinggi dalam dinamika kelompok. Tanpa mengesampingkan kolaborasi, D. Menyediakan kesempatan bagi individu untuk mengubah pola pikir mereka terhadap kerjasama yang lebih efisien. E. Menimbulkan atmosfer kompetisi di dalam kelompok yang dapat memperkuat kerjasama secara paradoks. A. Memfasilitasi hubungan yang bergantung, tetapi secara tidak langsung mengurangi kemandirian individu. Ini menyoroti ketergantungan, yang tidak sepenuhnya mencerminkan dampak positif dari saling membantu dalam memperkuat hubungan antar individu. B. Membuka jalan bagi interaksi yang lebih lancar, meskipun terkadang hubungan bisa menjadi lebih rumit. Walaupun saling membantu dapat memperlancar interaksi, pernyataan ini juga mencakup potensi komplikasi yang bisa muncul, sehingga tidak sepenuhnya positif. C. Memicu kesadaran diri yang lebih tinggi dalam dinamika kelompok, tanpa mengesampingkan kolaborasi. Ini benar, tetapi tidak sepenuhnya fokus pada manfaat langsung dari saling membantu dalam memperkuat hubungan antar individu. D. Menyediakan kesempatan bagi individu untuk mengubah pola pikir mereka terhadap kerjasama yang lebih efisien. Saling membantu dalam suatu komunitas menciptakan peluang bagi individu untuk memahami pentingnya kolaborasi dan kerjasama. Tindakan saling membantu dapat mengubah cara pandang individu tentang nilai kerjasama, meningkatkan efisiensi, dan membangun hubungan yang lebih kuat antara anggota kelompok. E. Menimbulkan atmosfer kompetisi di dalam kelompok yang dapat memperkuat kerjasama secara paradoks. Ini bertentangan dengan esensi saling membantu, yang seharusnya menciptakan kolaborasi, bukan kompetisi. 10. Mengapa penting untuk membantu saudara sebangsa yang tertimpa musibah? A. Menciptakan kesan positif yang secara tidak langsung bisa mendukung hubungan sosial yang lebih baik. B. Memfasilitasi munculnya perasaan kolektif yang kuat di tengah-tengah masyarakat. C. Memberikan kesempatan untuk memperluas jejaring sosial melalui interaksi kemanusiaan. D. Memperlihatkan pengaruh individu yang bisa membentuk dinamika kelompok lebih solid. E. Memupuk rasa empati yang dapat berkontribusi pada penilaian positif terhadap individu.
B. Memfasilitasi munculnya perasaan kolektif yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Membantu saudara sebangsa yang tertimpa musibah sangat penting, karena dapat menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan di dalam masyarakat. Ketika masyarakat bersatu untuk membantu satu sama lain, itu membangun perasaan kolektif yang kuat, yang sangat penting untuk ketahanan sosial dan emosional, terutama dalam menghadapi tantangan. A. Menciptakan kesan positif yang secara tidak langsung bisa mendukung hubungan sosial yang lebih baik. Meskipun ini bisa menjadi efek samping yang baik, fokus utama dari membantu adalah untuk mendukung dan membangun solidaritas, bukan hanya menciptakan kesan positif. C. Memberikan kesempatan untuk memperluas jejaring sosial melalui interaksi kemanusiaan. Ini lebih mengarah pada keuntungan individu daripada manfaat kolektif dari membantu orang lain yang sedang mengalami musibah. D. Memperlihatkan pengaruh individu yang bisa membentuk dinamika kelompok lebih solid. Ini lebih berfokus pada pengaruh individu, sedangkan membantu saudara sebangsa lebih berkaitan dengan kekuatan komunitas dan solidaritas. E. Memupuk rasa empati yang dapat berkontribusi pada penilaian positif terhadap individu. Meskipun empati penting, fokus utama di sini adalah pada perasaan kolektif dan solidaritas, bukan hanya pada penilaian individu.